Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, Ketua Agung Masjid Al-Mu'min yang kami muliakan Dewan Penasehat Takmir Masjid Al-Mu'min, yang kami hormati pengurus Takmir Masjid Al-Mu'min dan seluruh anggota panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita semua bertemu kembali dalam acara laporan pertanggungjawaban evaluasi dan pembentukan panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2020. Dan malam hari ini sebelum kita memulai acara, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara laporan pertanggungjawaban evaluasi dan panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW susun acara pada malam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Mu'min, yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban Ketua Panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, laporan keuangan dari bendahara, yang berikutnya adalah evaluasi, berikutnya adalah doa dan akhir dalam berikut. Baik dari Bapak Ibu sekalian, untuk meningkat waktu, untuk acara berikutnya adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Mu'min yang akan diwakili oleh Sekretaris Takmir Masjid Bapak Khoirul Anam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati penasihat Takmir Al-Mu'min, yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mu'min, yang saya hormati pengurus ketakmiran dan juga Bapak Ibu panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati Ibu Jamaah Al-Mu'ad. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua taufik, hidayah dan juga kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan itu telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibadah untuk kemakmuran Masjid Al-Mu'min. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan suatu kegiatan rutin dan juga tradisi di Masjid Al-Mu'min dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita menuju jalan yang kebenaran, jalan menuju surga, yaitu melalui agamanya Nabi Islam. Saya malam hari ini diberi amanah oleh Ketua Takmir untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya segala kerja keras upaya dari kepanitiaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Mu'min. Semoga semuanya
pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kami menjabarkan dan juga menyampaikan mohon maaf apabila kami ketakutan segala tutur kata perbuatan yang kurang berkenan kepada kebahagiaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga kepada jemaah apabila ketakbiran ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu sebutan singkat dari ketakbiran. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bahasa. Berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah 2023 kepada Ibu Asgar Fatmawati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan malam hari ini, di mana pada malam hari ini Kepanitiaan Maulid Nabi 1445 Hijriah akan melaporkan pertanggungjawabannya. Pendahuluan. Dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW telah terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Berdasarkan buku anggaran dan rumah tangga Masjid Al-Muhajirin telah ditetapkan bahwa setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus dibuat laporan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia maupun takmir masjid kepada para jamaah dan warga Muslim di wilayah RW 7 Jandilontar. Tujuan laporan kegiatan secara tertulis adalah: 1. Sebagai data dan dokumen program kerja. 2. Sebagai sumber informasi tentang faktor pendukung dan bahan kerja. 3. Sebagai tolak ukur dan indikasi keberhasilan atau kegagalan sebuah kegiatan. 4. Sebagai informasi besaran biaya yang akan dibutuhkan. 2. Latar belakang perayaan Maulid Nabi SAW merupakan salah satu agenda kegiatan Hari Besar Islam dalam program kerja takmir Masjid Al-Muhajirin RW 07 Jandilontar periode 2021 sampai dengan 2024. Hasil musyawarah pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin pada tanggal 8 Juli 2023 telah menetapkan dan memutuskan pembentukan panitia perayaan Maulid Nabi dan tertanggal pelaksanaan acara pada hari Sabtu 23 September 2023 yang lalu. Harapan takmir Masjid Al-Muhajirin agar pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad pada tahun ini dapat lebih baik dari sebelumnya. 3. Tujuan kegiatan. 1. Sarana motivasi untuk mengenal, mencintai, meneladani Nabi Muhammad SAW. 2. Media silaturahmi seluruh umat Islam di RW 07 dan sekitar. 3. Meningkatkan ilmu, iman, dan takwa kaum muslimin di RW 07. 4. Menjalin hubungan harmonis seluruh umat Islam dengan para pemimpinnya. 5. Mengenalkan Masjid Al-Muhajirin di lingkup yang lebih luas. Panitia telah berikhtiar serta berusaha untuk meraih seluruh tujuan kegiatan dan telah tercapai dengan baik. 4. Susunan kepanitiaan, penasihat dan pembina, Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, Dewan Penasihat Takmir Al-Muhajirin, Ketua Panitia. Pada tahun ini saya sendiri, Anjar Fatmawati SPD dari RT 05, Sekretaris Arif Saifuddin dari RT 01, Bendahara Bapak Mardito SE dari RT 01. Si acara Bagus Ardianto dari RT 01 sebagai koordinator yang kebetulan malam hari ini belum bisa hadir. Kedua, Bapak Khairul Anam dari RT 03. Ketiga, Angga dari Remas RT 02. Si perlengkapan Bapak Ponimen dari RT 01 sebagai koordinator. 2. Aang dari RT 03,
3 Bapak Subanda dari RT 02, kemudian dari Remas Saudara Daru dari RT 03. Untuk si konsumsi, pengurus pengajian Al-Ummahat yang dalam hal ini dikoordinasi oleh Ibu Wiwi. Kemudian desain koko dari RT 05 hari ini juga nggak bisa datang, dan saya selaku ketua panitia mohon maaf yang semula telah merekomendasikan saudara Koko ternyata untuk berkegiatannya ada beberapa halangan sehingga menambahkan beban kerja pada sekretaris saya. Terima kasih Mas Arief, ditambahi kerja Mas Koko. Kemudian dari si Humas Bapak Sunardi dan saudara Fian. Kebetulan Fian juga nggak datang, yang dua-duanya juga dari RT 05. Si dokumentasi saudara Junaidi dari RT 01, beliaunya hadir ada di sebelah kiri saya. Kemudian si penggalian dana dikoordinatori oleh Bapak Margito dari RT 01, Bapak Ponimen dari 01, Bapak Sodik dari RT 02, yang mana Bapak Sodik dibantu oleh Bapak Nur Rohim dan Bapak Haji sendiri. Dari RT 03 Bapak Haji Aminullah Suwoto dan dibantu oleh Bapak Khairul Anam, dan juga dibantu oleh Pak Jupri ya Pak, sampai dicarikan dana di luar. Terima kasih bantuannya. Kemudian dari RT 04 dirangkap oleh Ibu Wiwi juga. Terima kasih, double kanting untuk tugasnya. Kemudian dari RT 05 Bapak Kamsimin yang kebetulan beliaunya malam hari ini berhalangan hadir mungkin atau masih dalam perjalanan. Dari RT 06 Bapak Sudiono dan Bapak Mulyono, terima kasih kerjasamanya. Untuk si penerima tamu diwakili oleh Bapak Safi'i dari RW 07. Malam hari ini kebetulan beliaunya juga izin mengantar putrinya untuk ke Tuban. Kemudian Bapak Mustari, Bapak Sugianto dari RT 03, beliaunya hadir di sebelah kiri saya. Bapak Suwondo dari RT 02, Bapak Matsan dari RT 06, kemudian Ibu Nurul dari RT 06, dan dari RT 05. Mas Arief, aku jadi salah baca. Dari RT 05, kemudian Mbak Ibu Haja Umi Suwata dari RT 03 dibantu dengan ibu-ibu dari Ummahat. Untuk si kebersihan Bapak Jufri dari RT 03, kemudian Bapak Atang Suryana dari RT 03. Dua-duanya lagi berdua di sebelah kiri saya. Kemudian untuk ketertiban Bapak Agus Duyanto dari RT 2, Bapak Kamsimin dari RT 05, Bapak Sadiman dari RT 02, dan Bapak Totok Pujiantoro. Alhamdulillah dari tim panitia atas bantuan kerjasama baik itu materi, moral maupun doanya, sehingga pelaksanaan Maulid Nabi pada tahun ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Semoga amal Bapak Ibu semua diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, sehingga menjadi keberkahan dan keberkahan untuk keluarga masing-masing. Kemudian pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 telah dilaksanakan pada hari Sabtu 23 September 2023 waktu pukul 19.30 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini mengalami kemunduran ya Bu ya. Kemunduran bukan karena keterlambatan dari awal mulai, tapi karena memang ini acaranya berjalan dengan enjoy, sehingga penceramah juga memberikan waktu yang lebih untuk kita pada malam hari itu. Tempat di halaman Masjid Al-Muhajirin. Pendukung acara, penceramah Hajah Tanmenwa dari Surabaya, Qori'ah Ustazah Maria Ulfa dari Surabaya, Sari Tilawah Saudara Aisyah Khairun Nisa dari RT 01. Untuk MC pria Bagus Adianto dari RT 01, MC wanita Fani dari RT 01, kemudian grup Banjari Al-Ummahat Masjid Al-Muhajirin.
Undangan yang tersebar sebanyak 450 lembar meliputi 50 undangan VIP, yaitu anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya Bapak Hartoyo SHM Hum, kemudian anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Bapak Mahmud, beliaunya hadir pada malam itu beserta Ibu, kemudian Bapak Lurah Lontar Bapak Beta Ramadhani, Ketua Takmir Masjid sekitar Masjid Al-Muhajirin, kemudian Ketua RT 01 sampai RT 06 RW 07 Candi Lontar, Grup Pengajian Permata Kolbu Arafah, Grup Pengajian Permata Kolbu Wonokitri, Grup Pengajian Permata Kolbu Wiyung, dan Mitra Kerja Takmir Masjid Al-Muhajirin. 450 undangan warga Muslim RW 07 Candi Lontar. Berarti total undangan tersebar 500 undangan. Jumlah konsumsi yang disediakan panitia sebanyak 450 snack dewasa dan 100 snack anak, yang tersisa 21 snack dewasa. Sehingga total audiens di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad kemarin dihadiri 529 orang dari target awal 450 orang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu atas kerja tim kita, sehingga undangan yang hadir melebihi dari apa yang kita harapkan. Kemudian untuk susunan acara, start pukul 16 sampai dengan pukul 17 kita geladi MC dan sari tilawah. Kemudian break sholat maghrib, 18 sampai dengan 18.30 persiapan akhir, 18.30 break sholat isya, 19.15 kedatangan undangan, sampai dengan 22.40 kita sesi foto bersama dan acara berakhir. Untuk penerimaan dan anggaran kegiatan secara rinci nanti akan dijelaskan oleh bendahara panitia. Saya hanya akan membacakan total pendapatan dari donasi RT 1 sampai dengan RT 6, total donasi dari luar wilayah maupun dari bantuan Bapak Dewan DPRD 1 maupun DPRD 2 berjumlah 18.260.000 rupiah. Dengan total anggaran biaya yang telah dikeluarkan sebanyak 17.816.000 rupiah. Secara rinci nanti akan dijelaskan oleh bendahara panitia. Kemudian faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung: 1. Adanya kesiapan dan persiapan pengurus takmir Masjid Al-Muhajirin. 2. Kekompakan dan kerja keras seluruh anggota. Di sini saya tidak menyebutkan kerja dari per individu, tapi seluruh panitia, baik yang bekerja dari awal, tengah maupun di akhir acara, semua bersinergi untuk mewujudkan kegiatan berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada kepanitiaan pada tahun ini, juga dukungan dari ketakmiran Masjid Al-Muhajirin. 3. Dukungan moral material kerjasama antara pengurus takmir RW 07, RT 1 sampai RT 6, remas, donatur, dan warga RW 07. 4. Kesiapan para pendukung acara, yang mana di sini Banjari perlu latihan berkali-kali, meluangkan waktu dan tenaganya demi acara tersebut. Kemudian isi ceramah sesuai dengan tema yang ditentukan oleh takmir Masjid Al-Muhajirin. 6. Tingkat kehadiran tinggi sesuai yang diharapkan. 7. Kegiatan berjalan kondusif, lancar, tertib, aman, dan terkendali. 8. Kehadiran undangan dan pendukung acara yang tepat waktu, sehingga proses awal waktu bisa kita mulai dengan tepat waktu. Namun mohon maaf sekali lagi untuk akhir acaranya berjalan agak lama, bertambah waktunya. Faktor penghambat: 1. Adanya panitia yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya berefek menghambat persiapan dan perencanaan. Misal yang sudah saya sebut di depan tadi, tim desain kami
mengalami kendala pada laptopnya dan untuk komunikasi agak sulit dihubungi karena saudaranya lagi berada di luar kota. Jadi kita agak sulit menghubungi. Itu aja positive thinking kita ya. Jadi nggak ada ini mungkin menghindar atau ini enggak, tapi memang saudara Koko menyatakan bahwa laptopnya lagi bermasalah dan sedang diservis. Kemudian pembentukan panitia yang terlalu mepet dengan perayaan HUT RI di bulan Agustus membuat kendala pencarian dana sehingga penggalangan donasi baru efektif dan berjalan setelah kegiatan Agustus. Kita awalnya mau langsung gerak untuk pencarian dana, masih kita pikirkan lagi karena kondisi warga RW 07, satu habis ada donasi untuk RW, kemudian donasi untuk kegiatan Agustusan, sehingga kita mundur penggalian dana baru berawal dari tanggal 1 September kemarin. Jadi telat ya, apalagi untuk penggalian dana yang keluar, saya bisa membantunya sudah selepas tanggal 10. Jadi selepas tanggal 10 saya baru bisa bergerak, itu pun masih cilik-genje, ketemu enggak sama orangnya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu saya juga. Jadi saya juga kerjanya kurang maksimal. Kemudian prosedur administrasi takmir yang kurang fleksibel ini menyebabkan penundaan pembayaran sewa tenda, kursi, dan sound system. Mungkin ini dirasakan langsung bagi yang bernegosiasi dengan petugas tenda ya. Kemudian 4, tema acara baru diinformasikan saat revisi desain backdrop panggung. Jadi di sela-sela tugasnya Mas Arief ngerjakan ini dan sempat sebentar ya Bu, sebentar ini kita nah itu ya Pak, nanti mungkin itu yang dari kami rasakan. Kemudian terbatasnya persediaan konsumsi untuk panitia setelah acara selesai, karena waktu itu sempat saya dengar juga dan Mas Arief dengar juga waktu itu di sini, itu mungkin waktu itu sudah keserobot anak-anak gitu loh, sudah keserobot anak-anak. Kita mau membatasi anak-anak itu bagaimana, ini masalah makanan, enggak itu nanti yang dewasa enggak dapat. Nah di situ akhirnya kalau kita anunya di situ. Jadi untuk yang dewasa sempat ada yang mundur, lah kauman. Nah ini ada, karena waktu itu ada anak-anak yang nggak tahu tiba-tiba sudah pada bawa mangkok, sudah ada yang gini gitu ya. Jadi ini evaluasi lagi mungkin untuk kedepannya. Kemudian mixer sound sistemnya menggunakan sistem wireless menjadi kendala saat terdapat masalah koneksi terputus. Kesembilan, indikasi hasil kegiatan. Untuk itu saya ataupun panitia tidak bisa menyimpulkan secara benar bahwa sukses sekali, sukses saja, kurang sukses atau tidak sukses. Nanti monggo akan dievaluasi oleh ketakmiran maupun oleh kepanitiaan yang lain. Itu saja dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Bapak Margito untuk melaporkan keuangan secara terinci. Dan sekali lagi juga mungkin kalau di dalam grup ada yang sempat bertanya atau kurang mengerti, ini ada apa ya di grup kok ada seperti ini di grup kok ada seperti ini. Mohon maaf, saya jelaskan sekali lagi, itu tidak ada apa-apa. Kita hanya akan berkomunikasi dengan lebih baik. Ternyata di grup, loh kok jadi menimbulkan pertanyaan yang begini, akhirnya yuk kita wapri aja yuk. Bukan berarti kita wapri, kita akan menutupi segala sesuatunya dari kepanitiaan, tidak. Karena hal yang kita bicarakan secara wapri adalah hal yang sifatnya juga terbuka. Jadi mungkin kalau ada yang menerima jawaban yang sudah menanyakan ke saya secara pribadi, kemudian saya jawab di grup tidak ada apa-apa. Kenapa muncul pembicaraan seperti ini? Memang tidak ada apa-apa. Jadi saya tekankan sekali lagi di sini juga,
insya Allah di dalam kepanitiaan ini kita tidak ada apa-apa, dan kalau misalnya memang sempat terlihat ada emosi sesaat atau apa, itu karena memang kita miskom, dan kita bertemunya memang insya Allah kita bertemu selalu dalam keadaan pulang kerja. Saya pulang kerja dari jam 6 pagi, ketemu dengan panitia setengah 8 langsung di sana. Kalau enggak kita ketemu kita ketemunya pasti di balik di sini ya, di masjid ya. Nah, tapi ketemunya tuh selalu saya dalam kondisi pulang kerja, jadi mungkin saya kurang memahami atau saya kurang menerima. Saya sekali lagi secara pribadi mohon maaf, dan juga bukan saya saja yang seperti itu bertemunya, sekretaris saya juga kebetulan jam 12 malam baru datang, jam 1 sudah, Bu ini bisa direvisi ulang, Bu ini, karena kita juga mengerjakan ini di sela-sela waktu kerja kita, jadi kita sempatnya malam ya kita malam. Mas Arief setelah datang jam 12 sampai ketika bisa mengerjakan dikerjakan, kemudian langsung share. Kadang malam itu saya tanggapi, tapi kadang saya kok rodok ngantuk ya, nanti saya kurang nanti saya tanggapi habis subuh. Sama juga dengan Abayi, kadang di WA Abayi jam pagi habis subuh, saya balasnya duhur. Jadi kami mohon maaf untuk itu. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi atas nama kepanitiaan dan atas nama pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan pada perayaan Maulid Nabi 1445 Hijriah tahun ini. Saya berikan ke Bapak Margito untuk melaporkan keuangan kepanitiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir dan Ibu Ketua Panitia Perayaan Maulid Nabi serta rekan-rekan seksi pengajian umat yang berbahagia. Tentunya malam hari ini kami bagian melaporkan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan panitia. Sudah tentu saya merasa berterima kasih sekali Ibu Ketua ini mampu menyajikan laporan yang detail terkait dengan perencanaan sampai pelaksanaan sampai purna, dan bagus sekali, jelas, sehingga menurut saya ini bagian dari pengetahuan saya untuk melangkah lebih lanjut. Ya, panitia seperti ini adanya, jadi ada apa istilahnya, makna daripada kegiatan. Selanjutnya tentunya tadi di kesempatan untuk melaporkan keuangan bahwa tadi Bu Ketua menyampaikan bahwa persiapan kepanitiaan ini terbentuk akhir Juli, bulan Juni, bahkan Juni. Karena apa? Ini bentuk keseriusan Takmir Masjid ingin mewujudkan sebuah perayaan yang betul-betul bisa melayani masyarakat, khususnya warga RW 7 dan warga sekitarnya. Jadi memang serius, perlu ada panitia dan sebagainya, perlu terobosan-terobosan yang lebih bagus. Maka dari itu setelah terbentuk otomatis susun rencana terkait dengan rencana biaya, tentunya juga mereferensi pada kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu kemarin itu tadi saya sampaikan Bu Ketua bahwa pada saat telah terbentuknya panitia dan mau bekerja, rupanya berbarengan dengan kegiatan perayaan 17 Agustus, sehingga pelaksanaan kegiatan untuk penggalian baru efektif pada awal September. Tentunya panitia tidak sendirian, banyak bantuan yang harus istilahnya curahkan. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak yang telah membantu menggali di setiap RT
masing-masing tadi sudah disebutkan namanya oleh ketua, dan saya mohon maaf mungkin tidak bisa mendampingi, dan alhamdulillah akan kami laporkan besaran pendapatan maupun belanja yang dilaksanakan oleh panitia. Yaitu pertama, saya menghimpun mencatat pendapatan dari RT 01 sebanyak 4.600.000, dari RT 02 4.745.000, dari RT 03 dapat 2.750.000, RT 04 sebesar 560.000, dari RT 05 sebesar 700.000, dari RT 6 sebesar 780.000. Ini dari RT. Kemudian dari donasi dari luar antara lain dari Bapak Haji Mukim atau Bang Arif sebesar Rp500.000, dari anggota DPRD Provinsi yaitu Pak Hartoyo sebesar Rp1.500.000, dari Bapak LPMK atau Pak Muji Lurah Lontar sebesar Rp200.000. Ada lagi dari Bu Ani ya, Bu Ani mungkin dari Bu Anjar ya, sebesar Rp500.000, dari Bu Tati Rp250.000, dari Ibu Sri Rp25.000, dari Pak Anas Rp300.000, dari Dr. Yuli Artiana dari temannya Pak Supri ya dia. Ini sebesar Rp350.000, sedangkan dari Pak Mahmud sebesar Rp500.000. Sehingga malam hari ini uang-uang yang real diterima oleh keuangan, sehingga kami seandainya sampai malam hari ini masih ada yang belum masuk, nanti itu ada laporan tersendiri. Kemudian ini total penerimaan tadi sebutkan oleh Pak Ibu Ketua sebesar 18.260.000. Sedangkan pengeluaran antara lain satu untuk menyiapkan konsumsi kue undangan sebesar 4.125.000, untuk kebutuhan sekretariat fotokopi sebesar 95.000 ditambah 155.000, Rp250.000. Sedangkan untuk konsumsi pasang terap awal tanggal 21 sebesar 235.000. Kebutuhan acara hiburan Banjari dan pelatih maupun pengiring sebesar 1.600.000. Untuk hampers atau hidangan undangan VIP atau buah tangan sebesar 1.425.000. Untuk penceramah Nyaitan Maiwa sebesar 1.500.000. Konsumsi kerja bakti tanggal 23 siang sebesar Rp185.000. Sewa terop di masing-masing RT kami sudah menyerahkan untuk fungsi warga saja, baik itu lansia maupun RT, kecuali RT 2 belum saya serahkan, masih di saya uangnya. Ini sebesar Rp300.000. HR Kori sebesar Rp500.000. Konsumsi panitia pada tanggal 23 malam sebesar Rp650.000. Pembayaran ke Pak Sari Haji yaitu seperti rob dan sound system sebesar Rp4.500.000. Cetak proposal sebesar Rp98.000. Honor juara marbot sebesar Rp200.000. Cetak backdrop sebesar Rp270.000. Sedangkan untuk keperluan pemasangan backdrop yaitu ada kabel tis dan sebagainya itu sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk persiapan proposal digital print undangan
itu sebesar Rp150.000 dengan cetak ada sendiri Pak. Untuk biaya lo setrum ke Mas Agus Panjul sebesar Rp100.000. Belanja air kemasan mineral 10 box sebesar Rp210.000. Mengisi kas, maaf. Oh sewa terok, oh iya. Ini maaf, ini tadi sewa terok R3 yang 300.000, maaf. Yang ya di R3 kemarin saya ngisi kas untuk kas R3 sebesar 300.000, sedangkan untuk ngisi kas untuk pinjam kursi sebesar Rp300.000 antara lain ada saku 100, terus saya serahkan Pak Warsono untuk lansia 100, tinggal dari RT 02 kemarin dari Mas Adi belum ketemu, nanti bisa tak tolong Mas Subhan nanti silakan. Sedangkan untuk konsumsi pembubaran panitia malam hari ini sebesar Rp700.000. Sedangkan sewa kamera untuk dokumentasi kemarin Mas Junedi tidak ada, hanya sewa alat aja ya sebesar Rp150.000. Terus kami memberikan insentif pada Mas yang meliput untuk konsumsi YouTube ya, ini sebesar Rp200.000. Sedangkan untuk yang terakhir kopi undangan atau untuk malam hari ini sebesar Rp20.000, sehingga total pengeluaran sebesar Rp17.816.000, sehingga saldo yang ada di bendara sebesar Rp444.000. Demikian yang bisa kami laporkan. Tentunya kami sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf Pak Ketua, mungkin barangkali ada kekurangan kami, termasuk kemarin ini istilahnya kami juga masih pengalaman baru bahwa tentunya pembayaran terok itu kami biasanya menunggu rekomendasi pun dari ketua. Tapi pada malam hari ini saya tidak ada perintah membayar, sehingga saya tidak punya ekspektasi malam hari itu melunasi pembayaran terok, sehingga barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar. Karena saya sudah tegur Pak Tamir ini ketua gak percaya, bendahara ini gak percaya kalau pengurus, mohon maaf saya tidak ilmu, mohon maaf. Jadi istilahnya itu kan sudah saya sekarang Banjar, saya minta maaf. Dan Pak Sur juga saya sampaikan, Pak Sur jangan lalu nanti gara-gara saya jangan tidak mau membantu TV7. Oh enggak Pak, ya, saya minta maaf. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tambahkan sedikit di sini. Kita masih punya, iya, insya Allah cadangan kas kalau memang nanti realita di tanggal 5 itu cair. Insya Allah memang cair ya, karena proses sudah dilakukan. Cuma jamnya jam berapa, harinya insya Allah tetap hari itu tanggal 5 Oktober pas hari ABRI. Itu nanti ada perwakilan dari ketakmilan mungkin yang dihubungi ABRI atau gimana, saya kurang tahu kelanjutannya. Itu nanti kita masih ada saldo 1 juta ditambah dengan saldo yang sekarang 444.000. Jadi insya Allah total saldo kita nanti masih 1.444.000. Tapi mohon maaf, tadi saya belum sempat menanyakan ke Mas Arif untuk cetak dan kopi undangan belum masuk, kopi laporan Mas. Oh ya. Gratis, alhamdulillah, terima kasih. Semoga jadi berkah. Jadi itu ya Bapak Ibu, nanti kita masih, tapi sudah lepas dari saya ya, karena nanti sudah langsung dihandle oleh ketakmilan dari uang yang 1 juta yang akan diterima. Karena yang akan dihubungi nanti anggarannya 100 anggaran, insya Allah mungkin seperti itu. Dan tidak tunggu 5 hari ke depan. Itu aja, mohon maaf, ini uangnya saya serahkan Ibu Ketua ya, yang saldonya. Nanti saldonya kan masuk ke takmilan Pak. Enggak, nanti kan nanti ada lagi enggak apa kan kita nanti kalau hari ini Pak, itu jadi bapak aja.
Iya. Langsung aja. Berikutnya kita masuk ke evaluasi. Kami persilakan kepada Dr. Abdul Majid satu lagi untuk memimpin evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasehat ataupun pembina Masjid Al-Muhajirin, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pengurus ketakmiran Masjid Al-Muhajirin yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ibu Ketua Panitia Perayaan Maulid Nabi dan juga Bapak Sekretaris, dalam hal ini Bapak Arif Saifuddin dengan Ibu Anjar Fatmawati. Alhamdulillah, dengan ungkapan rasa syukur yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luasnya, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kerja besar sebetulnya nih. Jadi perayaan Maulid Nabi ini tak ubahnya sama dengan orang punya gawean pengantin ya Bu Anjar ya. Ya. Dan perencanaannya kurang lebih berjalan 2 bulan, saya hitung itu. Mulai dari pembentukan panitia sampai terlaksananya. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan sudah sama-sama kita menyaksikan, sama-sama kita merasakan. Di samping itu tadi sudah laporan yang sudah dibacakan oleh Ibu Ketua, kita juga sudah lihat. Ada banyak kelebihannya, ada banyak kekurangannya juga. Tapi secara keseluruhan, nanti saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, karena biasanya kalau kita menggelar acara itu pasti ada hal-hal yang baik, tapi juga kadang-kadang ada hal-hal yang kurang baik. Ya. Dan tadi Pak Margito sudah menyampaikan bahwa kalau andaikan ada hal-hal yang namanya miskomunikasi di antara kita itu, maka salah satu tujuan acara pelaporan dan evaluasi pada malam hari ini supaya di antara kita ini bisa saling memaafkan. Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sebesar apapun yang namanya manusia pasti sewaktu-waktu ada kesalahan kekeliruan. Walaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, itulah manusia. Maka alhamdulillah pada malam hari ini melalui acara laporan dan ini kita saling memaafkan. Terutama kami mewakili para pengurus takmir kepada panitia, ketua panitia dan jajarannya yang terlibat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Artinya kalau ada kesalahan yang besarnya, yang paling bersalah itu adalah pimpinannya biasanya. Tapi lagi-lagi itulah kemampuan yang bisa kita berikan. Maka insya Allah pada malam hari ini di pungkas acara ini, kalau Bu Anjar sendiri menilai kok sukses kok terlalu subjektif ya. Ya, kalau Pak Arif misalnya katakan, oh kepanitiaan ini sukses, terlalu subjektif. Atau saya kata, oh sukses. Yang enak itu kita nilai bersama-sama. Ya Pak ya. Maka saya akan mengajak ibu-ibu nanti, sampai nanti umpamanya kalau saya katakan ini, Maulid ini sukses, kurang sukses, tidak sukses gitu, sampai tinggal pilih itu aja ya. Coba saya ulangi. Bagaimana Bu? Perayaan Maulid yang kita lakukan kurang lebih sepekan yang lalu, A. Sukses, B. Kurang sukses, C. Tidak sukses. Pilih yang mana? Sampean bapak-bapak belum. Bagaimana bapak-bapak? A itu sangat sukses. Kalau B sukses. Kalau kurang sukses C. Kalau tidak sukses D. Pilih yang mana? Bapak-bapak? Wah, barusan A.
Ya, itu secara keseluruhan. Sekarang saya akan mengarah perencanaannya. Ini perencanaannya nih, yang punya rencana itu tentu ketua takmir. Mohon dievaluasi ya, perencanaan. Penempatan personil panitia, ini tadi sudah dibacakan Bu Anjar, ada berapa tadi Bu Anjar? Penempatan personil panitia yang kurang lebih berapa Bu Anjar tadi jumlahnya? Ada 40 orang, sampai berikan penilaian. Itu kira-kira sudah tepat gak? Orang-orang misalnya ada bapak ini ngurusin seksi ini, seksi ini, seksi ini, kira-kira menurut bapak ibu sudah tepat nggak penempatan panitia itu, atau mungkin salah kamar barangkali gitu ya, disuruh ngurusin ini tapi bukan pada bidangnya. Bagaimana Pak? Sudah tepat, kurang tepat, atau tidak tepat? Tepat. Misalnya yang menggali dana, yang edarkan undangan, yang nulis undangan itu sudah tepat ya? Iya. Kalau saya pribadi, ketua dan sekretarisnya sangat tepat. Ya, menilai ketua dan sekretarisnya. Karena tadi disampaikan dalam di tengah-tengah kesibukan, apalagi Mas Arif kadang-kadang di luar kota tapi masih bisa berjalan. Bayangkan, apalagi kalau nanti Mas Arif fokus di sini nggak kemana-mana, saya lebih hebat lagi ya, insya Allah. Amin Mas Arif. Ya, tambah sukses. Ini aja di tengah-tengah kesibukan masih bisa membagi waktu. Jadi biasanya panitia itu kalau di panitia biasanya ada panitia yang ngasihkan waktu, sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran. Tapi saya rasa nggak ada yang sisa-sisa. Kemarin rasanya rata-rata full ya Bu Anjar ya. Termasuk Bu Anjar saatnya full ya. Bukan sisa-sisa. Baik. Persiapan proposal. Ini Mas Arif, persiapan proposal ini kira-kira sudah siap betul, kurang siap, atau tidak siap? Gimana Bu Anjar? Proposal siap ya? Siap ya, siap. Nggak ada kendala ya, bagus ya. Ya. Terus rapat panitia matang, kurang matang, atau tidak matang? Kehadiran kepanitiaannya ya kan. Nah ya kan diukur, kalau misalnya yang diundang 30 orang, saya teko, saya main pitu misalnya, itu kan enggak. Bagaimana? Bagaimana menurut Ibu rapat-rapat yang kita adakan itu matang, kurang matang, atau tidak matang? Ya. Gimana Ibu-ibu? Matang? Matang? Enggak. Saya enggak, kurang matang. Kurang, tapi bukan tidak matang, kurang matang. Oke. Kepanitiaan. Ya, ini kita panitia semua, kepanitiaan. 1. Tanggung jawab personil, masing-masing personil panitia itu apakah baik atau kurang baik atau tidak baik? Nah, berarti dapat B. Ya. Terwakili ya semua ya. Nah, komunikasi antara panitia kita ini, baik ibu-ibu, bapak-bapak, lancar, kurang lancar, atau tidak lancar? Ya apa Mas Arif, komunikasinya nih lancar ya? Lancar. Mas Arif ada di Makassar saja masih, Bu Anjar masih bisa berkomunikasi. Ya, kita di sini lancar. Oke, berikutnya semangat panitia. Semangat panitia terutama ibu-ibu, semangat, kurang bersemangat, tidak semangat, atau luar biasa? Wih, luar biasa. Apa? Ini. Baik. Oke, kepanitiaan. Sekarang dalam hal penggalian dana. Kesiapan petugas penggali dana. Siap, kurang siap, atau tidak siap? Bagaimana ibu-ibu yang menggali dana itu? Siap, kurang siap, apa tidak siap? Bagaimana Pak Mul? Siap ya? Oh siap ya. Oh, sudah beberapa hari lagi sudah terkumpul dananya semua, bagus. Nanti kesimpulan, nanti ada kesimpulannya. Kemudian petugas, kerja petugas panitia ini maksimal, kurang maksimal, atau tidak maksimal? Bapak-bapaknya kurang maksimal. Dari mana sampean menilainya? Dari mana menilainya? Kamu datang itu nggak disuruh, nggak mau sampai duduk. Saya kemarin itu sih ada sempat ini. Maaf ya. Iya. Ini untuk kebaikan tahun depan. Ya betul. Jadi
Saya kan ngurusi terima tamu ibu. Tapi tidak untuk terima tamu lagi itu di lapangan itu tetap ada. Di terima tamu itu tetap ada. Jadi dari terima tamu di terima tamu itu langsung dibawa ke lapangan di Sumanggano sampai duduk. Nah itu Kemarin tidak terjadi seperti itu. sebetulnya itu ada tapi berapa? maksudnya waktu itu ada Pak Lurah kan sudah mendampingi, jadi sudah tidak ada. Gitu. Tamu-tamu yang lain yang belum. Terus kemarin itu saya tuh enak ya, untuk saya tuh tahu ada ya istilahnya nggak usah jauh-jauh kayak Pak Agung ya. Pak Agung kan paling tidak dia kan donatur ya. Iya, iya. Nah, kemarin itu pelayaran di belakang, untuk saya terus ada yang bilang ini itu loh ya di bawah. Akhirnya saya sok-sok kenal. Karena duduk di depan biar nanti bisa jelas lihat ibu. Akhirnya saya Iya. Tapi sebelumnya sudah sempat ngomong sebentar. Pak Agung sempat memberi masukan, ini Pak Hai perlu dipertahankan. Sampai saya tanya gini Pak, menurut Pak Agung ini maulid ini perlu diadakan setiap tahun atau 1 tahun 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali? Bagaimana menurut Pak Agung? Saya ngomong cari Pak Agung kalau bisa setiap tahun Pak Hari. Bagaimana dengan ibu-ibu? Enaknya setiap tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali? Ya apa Pak Tang? Pak Gianto, enaknya 3 tahun sekali apa 5 tahun sekali? Ya, tiap tahun cari Pak Gianto yang bagus. Hah? Apa? Ya, iya. Ya ini kan hasil omong-omongan saya sama Pak Agung. Ya. Menurut ibu-ibu enaknya setahun sekali apa 2 tahun sekali? Tahun sekali. Mati loh. Kalau mati tahun depan nggak maulid lagi tahun depannya. Iya, terima kasih Bu. Jadi bagus. Ya ini evaluasi penting Pak karena supaya tahun depan tidak terulang lagi. Kan masalahnya juga suruh nerima tamu juga kenal dengan tamu. Kemarin itu juga terjadi tamu itu bikin masalah di sini, terutama di sini ada tamu itu yang masuk dari pintu Oh, saya. iya. Terus yang ketakbiran itu, maka terima tamu yang saya lihat kemarin itu tetap eksis itu Pak Matsan. Sampai saya gini, ya mohon maaf ya Pak Gianto ya. Pak Matsan itu sempat saya titip, Pak, cari teman, tolong. Iya loh terima tamu lakinya kurang, saya gitu. Terus iya Mbak, terus tolong 3 kursi dari depan, tolong dikosongi ya Pak. Dari sini sampai sini. Pak Wanda terima tamu ya duduk manis di situ. Terima tamu. Kenapa malah Pak Wanda duduk manis? Tadi ya dari jauh lah. Aku tuh ya kesana ya di sini. Pak Wanda itu tengah ya. Padahal dia terima tamu ya malah. Terima tamu. Dari awal ya padahal betul terima tamu. Iya Bu Anu, mungkin gini. Terutama ibu-ibu saya memaklumi karena sebagian besar kan naik di panggung. Apa namanya? Ya main ya ibu-ibu. Mendatangi. Iya jadi kalau maaf, saya ada keterbatasan, jadi saya datangi yang sudah istilahnya sudah dengan saya lebih ya, bukan lebih dekat dalam kategori apa ya, yang sudah terbiasa. Ya. Saya berani untuk mendatangi, tapi kalau yang dengan saya lingkupannya agak itu saya untuk mendatangi ya. Ya Allah, dikira aku saya tapi betul cari Pak keterbatasan. Betul cari Pak Gianto yang nggak kenal juga ya kesulitan Ya, akhirnya saya yang enggak, kalau yang jemput Pak Lurah enggak ada penjemputan Pak Lurah. Datang dari sini. Datang. Ya. Gigi. Iya. Oke. Jadi itu tentang penerima tamunya. Baik. Penggalian dana masih Pak ya? Masih penggalian dana. Mohon bapak-bapak yang bertugas menggali dana saya ingin laporannya ya Pak ya.
termasuk saya ikut. Nggih. Ini ya. Nggih. Ini apa sudah tak tulis ini karena itu apa istilahnya? Nggih. Evaluasi di awal. Ini evaluasi saat kegiatan. Saya sudah terima evaluasi. Iya, nggih. Nggih. Di sini saya tulis sudah. Ya, jadi nanti ini begini Bapak Ibu sekalian, hasil evaluasi malam ini nanti akan kita menjadi catatan supaya tahun ke depan itu kalau kita pembayar, oh ini dulu kejadian-kejadian gini ya. Ya itu tujuannya itu ya. Oke, masih penggalian dana. Menurut Bapak-bapak yang terlibat dalam penggalian dana, masyarakat kita ini partisipasinya cukup mendukung, kurang mendukung, apa tidak mendukung? Bagaimana Pak Mur, Pak Jupri? Kurang mendukung. Di RT mana itu kira-kira? Di RT mana Pak ya yang gitu? Ya, memang tidak disamakan. Kalau di RT 02 karena saya sendiri terlibat sama Pak Nur Rohim, saya bersyukur Bu, ada yang masih ngasih 20.000. Bahkan ada yang pertamanya ngasih 10.000, beberapa hari kemudian datang lagi, Pak tambahin Pak, keliru kemarin tuh saya ngasih 25. Jadi saya secara pribadi berarti keterlibatan masyarakat kita di RW 7 khususnya cukup baik Pak Tang. Mungkin kalau tidak dapat nilai A mungkin sekurang-kurangnya B. Tapi tidak bisa disapu rata, memang masing-masing RT tidak sama. Sebagaimana tadi kita laporannya Pak Mergito, RT 02 memang paling banyak dapat 4 juta, RT 01 juga, ada juga RT yang lain yang memang mau diapakan, memang kemampuannya seperti itu. Tapi secara keseluruhan partisipasinya baik ya, bagus. Itu. Melangkah ke berikutnya, publikasi dan undangan. Ya, mohon Pak ya, nanti berikan masukan. Publikasi dan undangan. Pertama, letak publikasi atau banner yang dipasang hanya di pintu gerbang itu, depan itu di situ beberapa hari sebelum ini, itu kira-kira sudah pas, kurang pas, apa tidak pas? Peletakan itu loh Pak, peletakan bannernya di situ tuh. Menurut bapak-bapak dan ibu kan itu hanya satu, itu sudah pas dipasang di situ, sudah pas, kurang pas, tidak pas. Satu arah. Nah, di atas, di gapuro, digantung di gapuro pamannya ya. Oke. Terus berikutnya, jumlahnya banner atau publikasi itu kurang, cukup 1, apa perlu 2 atau 3? Ke depan ini, ke depan, ya. Ya, mestinya dari pintu sana saat sininya. Ini Pak Margito kurang katanya Pak, benernya kalau cuma 1. Kurang ya Bu Nurul ya? Kurang. Ya, ini karena sukses tidaknya acara itu bisa tergantung publikasi. Orang hadir itu kalau jauh-jauh sebelumnya ini tahu Bu ya. Ya, betul. Siapa yang menguasai publikasi, dia yang menang. Tidak menguasai publikasi, ketinggalan sepur terus. Ini. Terus undangan. Ya. Jumlah jumlah publikasinya kurang. Waktu pemasangan publikasi itu pas, kurang pas atau tidak pas. Maksudnya mungkin terlalu lambat atau terlalu cepat pemasangannya. Gimana menurut penilaian Bapak-bapak? Publikasinya itu terlalu cepat dipasang atau kurang cepat atau bagaimana? Cukup. Dapat B ya. Baik, dapat B. Ukuran bannernya itu terlalu kecil, pas atau kurang besar? Banner yang dipasang di pintu gerbang itu. Oh iya, satu arah. Jadi yang bagus cari Pak Atta, mungkin dari jalan sana ada yang digantung satu, yang sana gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan ya Pak Atang ya bisa kita ini kan ini publikasi. Ya, nah ini yang repot, tenaga yang memasang banner itu biasanya. Sampai saya kadang-kadang kasihan sama Pak Margito.
dia yang konsep, dia yang mencetak, umpamanya yang dulu itu, dia yang menek-menek lagi masak itu, saya kadang-kadang takut aja, mungkin ya. Nah ini barangkali nanti ke depan mungkin nanti Mas Suban ya, halo Mas Suban, mungkin nanti ke depan kalau sudah ada pemasangan itu, jangan Pak Atang terus sama Pak Margito ya, yang lainnya ikut membantu lah kita ya, kan ya, siap ya. Nah ya. Ini menyangkut publikasi. Undangan sekarang, jumlah undangan yang diedar terlalu banyak, sedang apa kurang? Undangan kurang berapa Mas Suban? Jadi dengan 2 itu masih banyak yang penghuni. Iya. Berdomisili di sini banyak yang kurang. Orang domisili, bukan kos-kosan, bukan ya? Itu ya. Nanti dicatat ya, diberitahu kita ini rohnya ya. Ya. Tapi sampean minta lagi ke saya tuh. Tetap kurang ya. Oke. Kok nggak minta tambah, waktu itu kan sudah saya share, mungkin yang Jadi ketinggalan aja. Iya, tinggal mepet waktunya ya. Oke. Ya ini. datanya dipegang. Ya. Pakai data ya. Jadi catatan buat kita ini Bu ya. Baik. Kemarin RT 5 juga kurang 7 Pak. RT 5 kurang 7 saya minta, setelah kejadian RT 5 kurang 7 terus saya share gitu bagi RT 1 sampai RT 6 yang kurang, monggo minta lagi siapa. Tapi Gih. Oke, kita tinggalkan nanti kita simpulkan. Sekarang menyangkut perlengkapan. Ya. Harga sewa terop, panggung, sound system dan kursi. Mohon ini Bu Anjar ya, Bu Anjar. Harga sewa terop, sound system, panggung, kursi terlalu mahal, standar apa terlalu murah? Gimana Pak Gito? Ini ya. Jadi setelah kursi menghargai dan masalah untuk menjadi kemarin kualitas. Terima kasih. Jadi mengenai perlengkapan terkait dengan terop, panggung dan sound kursi. Yang pertama, kursi ini sudah disediakan. Kita sewa itu 250 dan lainnya kita minta bantuan dari PRT maupun lansia. Sehingga kemarin secara efektif kualitas kursi yang kita pinjam ini sudah tidak layak lagi karena mengabaikan itu patah. Padahal dibayar prongnya rusak kursi kok Pak. Kursinya ini sehingga kemarin banyak yang dipakai. Dari itu menjadikan gantian panasnya apakah sistem itu dipakai apa kita langsung aja nanti kita minta bantuan dari sekitar itu. Terus terkait dengan perubahan sistem sound system kemarin ada perubahan, tentunya juga ada minusnya. Secara efektif untuk perangkatnya agak mudah pakai WiFi saja, tapi karena jaringan tidak stabil maka cukup mengganggu sedikit kualitas dari suara. Ya, jadi contohnya kemarin sudah disiapkan kostum dari masjid, akhirnya menggunakan sound dari Balai RW. Terima kasih Pak RW atas bantuannya untuk tahu malam hari ini. Ya. Ya, ini terima kasih Pak Peno. Kebetulan saya duduk di belakang, itu kurang maksimal suaranya, kurang maksimal. Jadi dengan perubahan itu mungkin kita kan juga belum biasa, sehingga perlu evaluasi lagi nanti. Terus tolong ibu-ibu yang ngurusi absen ya, Bu Ibi, tolong absensinya barangkali bisa dimasukkan ke kantor atau ke kurasi. Absensi dan berada kemarin, absensi kegiatan kemarin itu. Karena apa? Tadi saya juga ini ya mengenai undangan.
ini saya siapkan konsepnya. Tadinya saya melibatkan Remas untuk bantu isi tulisan nama-nama itu. Jadi karena pada saatnya kami juga tidak bisa melaksanakan mendekatkan Remas tadi, akhirnya kita sebar di RT 2 yang sendiri, RT 1 sendiri, di masing-masing sendiri, RT 5 sendiri, sehingga banyak hal yang mungkin ditemukan tidak sesuai dengan data yang kami aturkan kepada masing-masing RT. Jadi mohon maaf, itu kan saya menggunakan data di kantor pada saat penyerahan daging korban, sehingga ada perubahan data penduduk, mungkin kami tidak bisa merekam, sehingga maksud kami tolong disesuaikan dengan realisasi di lapangan. Dan barangkali mungkin waktu itu nggak sempat tersentuh undangan, saya mohon maaf. Memang tadinya saya berharap untuk masing-masing RT bisa maksimal bantu itu, sehingga dalam poin evaluasi ini saya kira itu Pak untuk ke depan. Karena kalau masalah biaya ini tadi saya sampaikan kira-kira setahun atau 2 tahun sekali kan. Kalau masalah peringatan itu saya kira tiap tahun ada. Barangkali yang modelnya gimana kan ada variasinya gitu barangkali. Jadi mungkin itu Ibu. Jadi saya terus terang aja kalau masalah undangan tentunya karena saya tren bahwa Muhajirin itu kalau undang per nama bukan per global, sehingga perlu dibantu menulis nama-nama biar ada yang cacat. Jadi banyak yang panitia datang pada saat acara. Jadi dalam perencanaan sebelumnya memang nggak terlalu bingung, ya pokoknya anak gawe atau itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tunda, jadi kita ini baik. Itu tadi tentang, jadi sound system yang awal-awalnya itu agak itu ya. Jadi sebetulnya Mas Arif sudah bagus perencangannya. Jadi sorenya itu kan adaan ya, cek soundnya sudah bagus mungkin. Tapi ya kadang-kadang di perjalanan ada yang trouble pakai wifi katanya ya, katanya gitu. Ya jadi suksesnya acara juga itu Bu sangat ditentukan oleh bagusnya kerja sound system itu. Ya, jadi publikasi sound system itu juga mendukungnya. Baik, masih ya apa namanya ini? Ya, tentang MC-nya Bapak Ibu. MC-nya kemarin ada 2, ada yang cewek, ada cowok. Itu bagaimana? Menarik, kurang menarik, apa tidak menarik? Sampai pilih aja ya. Ya. Menarik. Wah, bagus. Bisa dapat A apa B, Pak? A, ya, menarik, bagus. Itu MC-nya. Qori'ahnya, qori pembaca Qur'annya yang dari Ampel itu bagaimana Bapak Ibu? Menarik, termasuk suaranya bagus apa kurang bagus atau bagaimana? Qori'ahnya, pembaca Qur'annya. Bagus. Ya, tidak cuman kurang mendukung. Nah, sekarang yang berikutnya durasi waktu ceramah. Durasi waktu ceramah Bu Nyai terlalu panjang, sedang apa kurang? Panjangan 1,5 jam. Bagaimana Bapak-bapak? Bu Nyai waktu berceramah itu terlalu panjang atau kepanjangan, sedang apa kurang? Gimana Pak? Cara Pak Punimin kurang Mas Arif. Kalau Mas Arif terlalu panjang katanya Pak Margito ya apa? Penceramahnya, durasi waktunya penceramah terlalu panjang. Terlalu panjang sama Bu Anjar. Oh, terlalu panjang. Jadi berarti tahun depan kalau kita ada gitu, itu berarti perlu dikasih catatan supaya tepat waktu. Baik, ya ini kan evaluasi ya. Tapi isi ceramahnya bagaimana Mas Arif? Bapak-bapak isi ceramahnya bagaimana kira-kira? Cukup menarik ya? Isinya, isi ceramahnya cukup komunikatif ya? Karena gayanya yang menarik kan kadang-kadang loncat-loncat balik gitu loh Bu ya. Oh yo, cek. Lepas ini kancing. Mohon maaf. Terlalu semangat.
Masih berikutnya penerima tamu tadi sudah ya. Penerima tamu itu kesiapan penerima tamu ya agak sedikit ada yang kurang. Kemudian penempatan posisi duduk tamu bagaimana Bu Wiwi? Tamunya kan ada undangan yang VIP, ada yang tidak. Pengaturannya itu dan berikut kursinya gimana Bapak-bapak? Abah Ruslan. Sudah tepat ya? Iya. Bagus ya, pas ya. Ya, jadi juga ada yang dari luar. Kemarin ada 2 undangan dari Majelis Taklim Permata Kolbu, yang satunya lagi Permata Aropa. Itu kita dudukkan di depan. Itu biasanya Bu yang suka sudah 2 tahun berturut-turut nitip korbannya di sini itu ya. Makanya kita undang juga ya. Yang terakhir, yang berikutnya, penyediaan konsumsi Bu Wiwi, jumlah kotaknya lebih, kurang atau cukup? Lebih sedikit. Nah, oke. Padahal jumlah undangan yang hadir ini menurut catatan tadi kurang lebih 500 orang, termasuk dengan anak-anaknya ya. Kemudian berikutnya lagi, bagaimana menurut Bapak Ibu bahan konsumsinya, enak atau tidak enak, atau lebih enak lemper apa bagaimana? Bagaimana Abah Ruslan? Pak Punimin? Enak lemper cara Bu Wiwi. Tapi tahun yang lalu kan sudah lemper Pak Punimin. Jadi menurut Sabkan gimana? Ini Bu Wiwi, bagus yang tahun lalu katanya banyak pilihan ya. Ya. Ini kan perlu Bu, perlu dia supaya tidak monoton. Sama lah malam ini Bu Anjar ini ngasih apa ini Bu Anjar tadi makanannya apa? Kemarin itu mau pesen bakso lagi, cari Bu Anjar bakso lagi. Makanya Abah Ruslan mengusulkan malam ini pakai bubur. Alhamdulillah Bu Ruslan tercapai Abah Ruslannya. Baik ibu-ibu sekalian, itu konsumsi. Yang terakhir, perhatikan Bapak Ibu, suasana jalannya acara sekarang. Mulai dari awal sampai terakhir, mohon ibu-ibu memberikan penilaian. Jalannya acara itu, pertama, tertib, kurang tertib, apa tidak tertib, Pak Jupri, Pak Gianto? Jalannya acara kemanusiaan itu tertib, kurang tertib, apa tidak tertib? Tertib, dapat A. Ya. Lancar, kurang lancar, atau tidak lancar? A, dapat A. Aman, kurang aman, atau tidak aman? Aman. Puas, kurang puas, apa tidak puas? Puas. Waduh, dapat A semua. Yang paling terakhir, pengambilan dokumentasi. Nah, ini ada panitia, ada adin ya. Mas siapa Mas namanya? Mas Junaidi. Ini yang satu nih Ibadur Rahman. Ya, Ibad. Itu kemarin ya dokumentasi ini coba boleh diberikan. Kesiapan petugas dokumentasi, ada persiapan atau tidak ada persiapan? Menurut Bapak Ibu? Ya gimana kira-kira Pak Grato? Dokumentasi sementara ini perlu pendampingan. Beliau tidak menerima. Ya. Terus untuk dokumentasi termasuk banner-banner itu kemarin juga ya. Iya. Terus lainnya apakah di depan nanti buatan album tidak sebenarnya disimpan di HP masing-masing. Betul. Akan ada belanja album. Iya betul. Nggak ada anggarannya ya. Ini masukkan aja untuk di depan bahwa hard copy daripada dokumentasi itu ada. Sehingga totalitas daripada dokumentasi menggambarkan unsur yang datang. Jadi kesimpulannya petugas dokumentasi ini perlu pendamping. Ya didampingi supaya lebih siap. Karena mereka juga seperti Badur Rahman mungkin ya tadi nanti nggak tahu ini yang perlu disorot itu yang mana. Jadi kemarin tuh disorot satu Bu Anjar. Kalau disorot satu kan kurang variasi. Mungkin penceramah disorot terus tapi tamu-tamunya nggak kebagian ya. Iya, kadang-kadang begitu. Biasanya ketanya net tukang sorot itu yang cantik-cantik kayak disorot. Tapi kemarin tuh kesorot semua, cuman perlu nanti variatif. Ya, jadi Mas Ibad ini supaya ke depan tidak monoton. Termasuk Mas Junaidi ya.
Jadi harus oh ini yang perlu diambil gambarnya ini jadi kalau monoton terus itu biasanya yang melihat juga bosan. Ini masukkan semua. Jadi objek pemotretan cenderung monoton, kurang variatif. Ya. Berikutnya petugas syuting video, ya video sederhana kemarin pakai HP itu, persiapannya mungkin ke depan perlu dipersiapkan lagi. Kemudian hasil pemotretannya, Mas Junaidi, ini nanti perlu dicetak. Tadi Pak Margito sudah mengatakan tidak selama ini belum punya album. Jadi nanti foto-foto ke depan itu Bu, gambar yang tidak gambar yang mati, yang tidak gerak itu nanti Maulid Nabi Isra Mi'raj nanti mungkin setiap selesai itu nanti kita cetak ditaruh di sini sebagai dokumen. Ya, sekarang kan berada di HP masing-masing enggak ya? Bapak dan Ibu sekalian, untuk dokumentasi video kemarin itu tidak ada yang tertinggal, terekam semua dan alhamdulillah bagus. Cuman Bapak Ibu kalau mau melihat itu kan kita belum punya channel ini, saya masukkan di Abdul Hayy Abu Imam channel. Iya, dulu ada Mas Arif buat itu. Iya. Bisa, ya bisa nanti kita tinggal mindahin ya. Iya, tinggal mindahin. Ya. Yang Mas Arif buat itu ya. Iya. Oke. Matur suwun Mas Arif ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini, untuk menilai nanti apa kita secara keseluruhan, sukses, kurang sukses, tidak sukses itu biasanya rumusannya begini. Suatu kepanitiaan dikatakan sukses, ada 3 kriterianya. Pertama, sukses perencanaan. Kedua, sukses pelaksanaan. Yang ketiga, sukses hasil. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Perencanaannya sukses nggak? Sukses. Pelaksanaannya kurang. Hasilnya? Hasilnya kan kita rasakan masing-masing. Bagaimana tadi baiknya secara keseluruhan hasilnya. Jadi yang kurang perhatiannya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian bisa kita simpulkan hasil perayaan Maulid Nabi yang baru kita laksanakan bersama-sama ini kan tadi variatif, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada juga yang kurang. Tapi kalau disimpulkan itu saya berani mengatakan nilainya dapat B. B itu bukan sangat baik, sangat sukses enggak. Jadi bisa dikatakan baik. Baik itu sama dengan sukses. G. A? Terus sih, silakan. Ya. Iya. Oh, ya ini nih. Ya itu aja. Ada lagi yang lainnya mau apa? Ini Bu Ajar. Menurut penilaian Pak Gianto, tapi ini perlu catatan juga. Pembawa acaranya, karena ini situasinya Maulid, katanya Pak Gianto nggak pakai kopiah. Jadi ini tidak pakai kopiah, terus enggak, bajunya panjang kok kemarin, panjang, cuma enggak kopiaan. Mas siapa namanya? Bagus. Tapi kalau saya secara pribadi enggak terlalu. Tapi kalau kan memang masing-masing orang menilai ya. Jadi kesesuaian dengan acara itu kan Maulid ya Pak Gianto. Beda kalau Agustusan ya mungkin ya. Oke. Ya jadi mungkin ke depan perlu menjadi pertimbangan juga itu ya Bu ya. Kalau Pak Mahmud yang nyambut pakai itu sama Pak Lurah pakai baju pendek, nggak bisa kita atur ya. Ayo. Masa orang undang dia ya. Oke. Menurut Pak Gianto warna
warna pakaiannya tim anu itu bagaimana Pak Gianto? Warna pakaiannya ibu-ibu yang Muhammad bagaimana? Bagus. Bagus ya Barussalam ya. Nah. Kalau Bu Anjar mestinya Bu Anjar jangan sama dengan seragamnya ibu-ibu katanya. Harus Saya juga dapat seragam baru ya Pak, pengen tak tampil baru. Oh gitu loh. Mumpun ya. Baik Pak Gianto, alhamdulillah ibu-ibu. Jadi ini kita senang saya kalau kayak gini. Jadi semuanya kita itu tadi Pak Gianto. Kalau Bu Anjar menilai dirinya sendiri kan terlalu subjektif. Kalau ketua takmir juga menilai kalau ini baik kok terlalu subjektif. Jadi enaknya kita bareng-bareng berikan penilaian. Jadi kesimpulannya ya Pak Anam ya. Tadi ada yang menilai baik, ada yang menilai kurang, ada yang menilai tidak cukup. Tapi saya lihat rata-ratanya tadi itu, maka saya menyimpulkan bisa kita dapat nilai B. Kalau B itu anak sekolah sudah rapotnya bagus itu Pak. 80 ke atas sudah ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan memohon rahmat Allah, dengan memohon pahala dan ridhonya, ya pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kepanitiaan perayaan Maulid Nabi yang dibentuk kurang lebih 2 bulan yang lalu, pada malam hari ini tepat jam 9:20 hari apa ini banyak? Hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 September kita nyatakan panitia perayaan Maulid Nabi sudah kita anggap selesai. Dan mohon malam ini juga di antara kita semua panitia dan juga termasuk pengurus masjid, tentu banyak kesalahan dan kekurangan. Kita juga sebagai panitia barangkali pernah ada ucapan-ucapan kepleset, maka mari kita sama-sama mengikhlaskan ya Bu Anjar ya. Kami saling memaafkan Bu ya, saling memaafkan. Insya Allah pahala kita ini melaksanakan kegiatan ini akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi ini nanti selama 1 tahun ke depan kita semuanya tetap diberikan kekuatan lahir batin. Yang penting jaga kebersamaan, sekali lagi jaga kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Karena tidak akan kita melaksanakan apa-apa kalau kebersamaan itu tidak kita pelihara dengan baik. Dan alhamdulillah semuanya terlaksana dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Atas nama takmir masjid tidak ada ucapan yang paling pantas disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama panitia, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallahu khaira, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan diridhoi sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, berbahagia hidup di dunia sampai di akhirat. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kepanitiaan ini dinyatakan telah selesai atau telah dibubarkan. Matur suwun Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan tugas yang berikutnya, mungkin di RW, di RT kita masing-masing. Oh iya, masih ada satu itu loh saya. Terima kasih Pak sudah evaluasi alhamdulillah. Soalnya untuk dengan doa mohon berkenan untuk doa. Nggih, abasita. Abasin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi setuju setiap tahun ya, bukan 2 tahun sekali ya.
واشرح الصدور بالتسقى ورحمة الصالحين وخزائن الاستفادة الصالح والتسليم والبركة السامية والبركة العليا والبركة الكبيرة والتوحيد قوله وسلسل عدد الأقوال والعقيدة إلى يوم الآخر وصل وسلم تسليما كثيرا وفقنا ربنا ظلمنا واستغفرنا وتوفنا كنا خاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا ربت الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sampai di ujung acara dan